Halo bosku semua, ketemu lagi dengan saya Novan Maulana di channel YouTube saya Novan Way, Your Business Channel. Oke bosku semua, pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara lebih banyak mengenai perpajakan ya. Kenapa tentang perpajakan? Karena isu akhir-akhir ini begitu banyak rekan-rekan kita ya, sesama pebisnis ya, yang mulai merintis karirnya di dunia bisnis. Ini banyak yang terjebak dengan masalah perpajakan. Tiba-tiba kemudian ada surat cinta ya dari kantor pajak bahwa mereka harus membayar pajak sekian puluh juta. Ada yang sampai 35 juta ya, ada yang sampai berapa saya nggak tahu. Itu banyak banget yang seperti itu. Ini masalahnya apa sih? Ya, masalahnya ya cuma satu, kita mungkin tidak terlalu melek dengan masalah-masalah tentang perpajakan. Saya kira kita semua sama ya, malas banget bayar pajak, malas banget berurusan dengan pajak. Tapi bagaimanapun ini adalah sebuah peraturan yang kita harus tunduk, ya kan? Karena di negara Indonesia ya seperti ini peraturannya gitu. Makanya di sini saya ingin menjelaskan lebih banyak kepada teman-teman di sini, yang kepada rekan-rekan semua ya yang berada di dunia bisnis, bahwa pajak itu sangat penting. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah harus punya NPWP. Nomor pokok wajib pajak. Sekarang kan kebijakan terbaru NIK, nomor induk kependudukan ya. Itu akan langsung menjadi NPWP. Tapi bagi Anda, saya menyarankan Anda bikin saja NPWP sendiri, karena ini sangat mudah. Anda bisa daftar online juga. Tinggal dibuka situs ereg.pajak.go.id. Anda di sana bisa menemukan caranya bagaimana. Simpel banget. Anda cuma butuh KTP ya, kemudian foto dan lain sebagainya. Bahkan lewat WhatsApp pun ya, untuk mendapatkan EVIN itu sudah bisa. Itu kan. Nah, ini yang pertama, Anda harus punya NPWP. Langkah kedua adalah Anda harus tahu ketika Anda bisnis di satu sektor, ya sebetulnya apa aja yang terkena peraturan perpajakan di bisnis Anda tersebut. Misalkan sebagai contoh ya, saya bisnis di dunia health and beauty, jadi produk-produk kesehatan dan kecantikan ya. Jadi salah satu yang terkena pajak adalah PPN. PPN ini pajak pertambahan nilai. Ya, pajak pertambahan nilai. Jadi kalau misalkan kita sudah PKP ya, pengusaha kena pajak, ya ada sertifikatnya itu dari kantor pajak, kita wajib memungut PPN dari orang yang membeli barang kepada kita. Ya, misalkan saya jual kosmetik nih, harganya 100.000. Anda beli ke saya, ya kan, di situ harus tertera bahwa harganya itu 110.000. Yang 10.000 apa? PPN yang dibayarkan oleh penjual ya, kemudian nanti disetorkan oleh saya kepada negara gitu. Itu harus ada ya, dan itu memang wajib gitu, bahwa PPN itu ya ada gitu. Nah, ini mungkin di beberapa kasus yang terjadi di e-commerce ya, Anda penjual online ya, retailer, kemudian masuk ke marketplace atau e-commerce, tiba-tiba mungkin Anda nggak tahu masalah ini, dan tiba-tiba ada surat dari kantor pajak bahwa Anda harus membayar sekian puluh juta. Ini kan merugikan kita sendiri, yang harusnya mungkin pajak itu dibayar oleh pembeli Anda gitu, bukan oleh Anda sendiri. Misalkan seperti itu kasusnya ya. Jadi yang pertama, PPN itu nilainya 10%. Nah, ada lagi yang dinamakan dengan PPh 21. Ya, PPh 21 ini misalkan saya punya penghasilan nih. PPh itu pajak penghasilan ya. Misalkan saya punya penghasilan berapa? 10 juta misalkan ya. 10 juta. Nah, itu ada hitungannya tuh. Ada hitungannya, misalkan 0 sampai 50 juta saya kena berapa ya. Kemudian dalam setahun itu nanti dihitung juga. Jadi ada hitungan-hitungan khusus yang menghitung ya dari penghasilan Anda itu PPh 21-nya berapa gitu. Nah, ini ke depan saya akan coba sampaikan satu persatu ya. Sampaikan satu persatu secara detail perhitungan contoh perhitungan, misalkan PPh 21 kayak gimana ya. Itu untuk perorangan ya, WP-nya perorangan tuh, wajib pajaknya perorangan. Ada lagi kalau misalkan Anda punya perusahaan, itu ada WP badan ya, yang kena misalkan PPh 29 tuh.
PPh 29 itu berapa? Lumayan, 22%. Ya kan, memang besar. Ya besar, gimana lagi gitu kan. Itu adalah peraturan. Tapi di sini sekali lagi saya ingin menekankan bahwa pajak itu adalah sesuatu yang harus kita taati ya, bagaimanapun itu adalah peraturan yang memang yang ada di Indonesia, yang semua orang yang mendapatkan uang di Indonesia kena pajak gitu ya. Ya ini saya juga sebetulnya nggak mau gitu kan kena pajak, sama gitu kan. Pasien juga nggak mau kena pajak. Ya berat lah gitu kan ngurus pajak ini ya kan. Yang ngurusnya belum, kalau misalkan telat ini telat itu, salah ini salah itu juga ada denda gitu kan. Karena banyak sekali pasal-pasal dalam perpajakan ini ya, termasuk mungkin setiap pasal itu ada dendanya juga nanti, apakah terlambat gitu kan, apakah nggak bayar dan lain sebagainya itu ya. Ya ini perlu concern, perlu perhatian dari kita bersama bahwa masalah pajak ini adalah masalah yang sangat penting, sangat krusial. Ya mulai searching ya di website gitu ya tentang perpajakan. Mulai dari sekarang ketika Anda lihat video ini, mulai cari-carilah ya. Meskipun mungkin Anda bukan sebagai wajib pajak saat ini yang harus membayarkan pajak, tapi ke depan kalau misalkan visi Anda adalah sudah visi yang sangat bagus ya, mendapatkan uang yang begitu banyak, maka ya perpajakan pasti akan datang menghampiri Anda gitu. Ya saya bukan menakut-nakuti, tapi ini adalah sebuah fakta, sebuah kenyataan yang harus kita terima bersama gitu ya. Harus terima bersama. Ya, tapi memang di situ ada pengurangan-pengurangan juga ya. Ada pengurangan-pengurangan yang meringankan ya. Sifatnya meringankan. Misalkan apakah Anda itu misalkan PPh 21 ya, tadi ada yang meringankan itu apakah Anda itu sudah berkeluarga, apakah Anda itu punya anak, itu anaknya tanggungannya ada berapa banyak, itu beda-beda karena ada PTKP-nya ya. Penghasilan tidak kena pajak ya dalam 1 tahun tuh. Misalkan tadi saya gajinya 10 juta ya kan, kali setahun 12 bulan berarti 120 juta. Kemudian saya apakah berkeluarga, apakah punya anak dan lain sebagainya, itu ada hitungannya nanti deh ya. Pokoknya di video ini saya ingin ngasih tahu dulu aja bahwa ini penting banget ya, masalah pajak ini penting. Saya bukan orang pajak. Saya juga sama seperti Anda, praktisi ya kan, yang mencari sesuap nasi ya kan di negara Indonesia. Tapi ya pajak itu ketika kita mulai mendapatkan pundi-pundi rupiah, itu kita harus mulai concern, harus mulai peduli ya dengan perpajakan. Ya jangan sampai apaan gue nggak mau bayar pajak lah, malas ya itu kan dan lain sebagainya ya. Ya mereka punya skema ya, punya mekanisme. Nanti saya khawatirnya Anda tiba-tiba dapat surat cinta gitu kan dari kantor pajak. Itu aja sih, itu aja. Itu ya pasti Anda akan kaget itu. Anda akan kaget. Itu kan. Ya ini bentuk kepedulian saya kepada teman-teman di sini. Ya baik Anda itu seorang eksportir ya, seorang importir ya, karena di sini channelnya adalah channel bisnis ekspor, impor, kemudian masalah-masalah BPOM dan lain sebagainya, itu tetap aja gitu kan, tetap aja bahwa pajak itu akan menghampiri Anda ketika Anda berbisnis gitu kan di Indonesia. Ya bukan cuma di Indonesia, di luar negeri juga sama mungkin ya. Oke. Itu aja dari saya ya, tidak terlalu banyak. Tapi intinya semoga pesannya dapat bahwa tentang perpajakan ini, sekali lagi bahwa ada banyak sekali pasal yang ada di perpajakan. Minimal Anda tahu, kemudian Anda paham ketika Anda berada di sektor bisnis yang mana, itu pajak mana yang akan menghampiri Anda. Apakah Anda seorang pekerja, apakah Anda seorang pengusaha, ya kan, itu berbeda-beda tuh. Ya pasalnya berbeda-beda, itu kan. Tadi sudah beberapa saya sampaikan juga. Ini semoga bisa dipahami dengan baik karena ini sangat penting bagi kita bersama ya. Dan intinya nanti Anda tidak kaget kalau misalkan ada hal-hal yang memang kita harus bayar dan lain sebagainya gitu ya. Itu aja dari saya. Thank you banget sudah nonton, dan ini saya mohon maaf banget baru upload lagi, baru muncul lagi ya di channel ini. Saya hektik banget ya. Ada beberapa pekerjaan yang memang harus saya selesaikan maraton gitu ya. Ini agak susah juga ngatur waktunya karena harus bikin skrip juga dan lain sebagainya.
Ini saya mohon maaf, tapi ke depan saya coba mulai berbagi lagi lah. Thank you, sampai ketemu lagi bosku di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum.